Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, mahasiswa PPKN angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semua mengenai perbandingan karya ilmiah populer dan karya non-ilmiah. Nah, kita mulai dari karya ilmiah yang pertama. Apa sih pengertian dari karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, itu merupakan pengertian dari karya ilmiah. Terus, apa sih ciri-ciri dari karya ilmiah? Di sini karya ilmiah memiliki 6 ciri. 1. Objektif. Apa artinya objektif? Objektif itu artinya fakta dan data berdasarkan kenyataan. Dalam arti sesuai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya, isi karya ilmiah itu berdasarkan fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis. Terus yang kedua, netral. Netral itu bisa diartikan pada terlihat pada pernyataan, kalimat pernyataannya atau penilaian bebas. Terus yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya terurut, tersusun, sehingga mudah dipahami. Yang keempat, isi karya ilmiah tersebut adalah menyajikan fakta. Dan yang kelima, tidak pleonastis, artinya kalimat yang digunakan tidak berlebihan dalam arti tepat menuju sasaran utamanya. Artinya kalimat yang ada di dalam karya ilmiah tersebut hemat kata-kata dan tidak terlalu dilebih-lebihkan kalimat-kalimatnya. Terus yang keenam, menggunakan bahasa yang formal. Terus kita ketahui apa saja sih jenis-jenis karya ilmiah itu. Karya ilmiah itu dibedakan menjadi berapa? 4. Ada karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan contohnya seperti karya tulis atau paper. Itu seperti ringkasan atau resum suatu mata kuliah. Yang kedua ada praskripsi. Praskripsi ini adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana muda. Biasanya kalau praskripsi ini dibuat oleh mahasiswa yang mengambil jurusan diploma 3 atau bahasa lainnya D3. Terus yang kedua ada skripsi. Skripsi itu adalah mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain dicantumkan di dalam skripsi tersebut, di dalam karya ilmiah tersebut. Terus yang ketiga ada tesis. Tesis ini adalah karya ilmiah yang bersifat mendalam. Biasanya tesis ini dibuat bagi mahasiswa yang mengambil jurusan S2 atau gelar magister. Terus yang keempat ada disertasi. Disertasi itu adalah karya ilmiah yang berupa dalil yang dibuktikan penulis berdasarkan data atau fakta yang akurat. Data atau faktanya itu benar adanya gitu. Nah, akurat itu maksudnya ya benar-benar real gitu datanya itu. Terus yang kedua ada karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada makalah seminar. Makalah seminar ini dibagi lagi menjadi 2, itu ada naskah seminar. Apa sih naskah seminar? Naskah seminar itu adalah topik atau uraian pembahasan yang disampaikan atau diberikan pada saat forum seminar. Terus yang kedua ada naskah bersambung. Terus karya ilmiah penelitian lainnya ada laporan hasil penelitian dan ada jurnal penelitian. Yang ketiga ada karya ilmiah populer. Apa sih karya ilmiah populer itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja lah ya. Secara singkat aja ya. Karya ilmiah populer itu adalah karya ilmiah yang bentuk, isi dan bahasanya tuh menggunakan kaidah keilmuan. Nah, itu seperti ini. 1. Struktur. Terstruktur karya ilmiahnya itu. Terus 2. Komponen dan ada substansinya. Dan yang ketiga ada sikap penulis di dalam karya ilmiah populer tersebut. Dan keempat penggunaan bahasanya. Terus dalam bentuk wujud karya ilmiah populer ini wujudnya seperti apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan. Bentuk karya ilmiah populer ini bisa kita lihat wujudnya dari misalnya artikel, esai, dan lainnya itu wujudnya. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, ada karya non-ilmiah. Nah, karya non-ilmiah ini adalah karya yang tanpa kita sadari sering kita buat waktu
SD, SMP maupun SMA. Karya non ilmiah ini adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan atau pengalaman sehari-hari. Nah, ciri-cirinya itu antara lain ada emotif, persuasi, dan deskriptif. Nah, deskriptif dan kritik tanpa dukungan bukti. Biar lebih jelas saya berikan contoh. Ya Allah, maaf iklan sebentar. Nah, kita lanjut ya. Karya non ilmiah itu contohnya seperti dapat kita lihat wujudnya itu seperti dongeng. Maksudnya wujud cerita, wujud karya non ilmiahnya seperti cerpen, seperti novel, drama, dan cerita-cerita roman picisan itu. Nah, buat teman-teman yang sudah menyimak video ini, nah begitulah perbandingan antara karya ilmiah populer dan karya non ilmiah. Di situ ada ciri dan bentuknya sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya ya. Jangan lupa. Buat teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.